Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sugeng enjang. Selamat pagi, good morning. Buongiorno, terima kasih banyak atas segala doanya. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Insya Allah doa yang sama untuk kita semua. Kita insya Allah dikaruniai kesehatan, tidak hanya fisik tapi juga pikiran. Kita insya Allah senantiasa dikaruniai kebahagiaan, meskipun tentu di dalam hidup kita wajib hukumnya menghadapi ujian, cobaan dan tekanan. Tapi insya Allah itu semua sudah ada yang ngatur, katanya Kiai Yudo Pandowo. Saya ngechat Lombok sudah mengatur itu semua, sehingga kita apapun kondisi yang tengah kita hadapi saat ini, kita terima dengan ikhlas, kita jalani, dan kemudian ya tentu saja kita syukuri. Apapun itu sudah ada yang ngatur kok. Ketemu dengan teman-teman semua, ya nggak tahu kan jalannya dari mana. Ketemu dengan A, B, C, D, F, G, nggak bisa disebut semua kan sampai Z. Ada yang kenal dari sana, ada yang kenal dari situ, ada yang bekas, ada yang mantan murid, ada yang ya temannya teman. Tetapi insya Allah ketika kita qadarullahnya dipertemukan Allah, ya kita bisa bersama-sama membangun satu kebersamaan ini untuk konteksnya ibadah. Ibadah itu kan multi dimensi ya, multi aspek. Kita berjamaah dalam kebaikan, kita menyampaikan ya sedikit ilmu bagi kita kan nggak punya apa-apa ya, punyanya mungkin ilmu. Kita bersama membangkitkan, menyemaikan bibit-bibit kegembiraan, kebahagiaan. Nah, cuman jalan-jalan nggak pakai biaya, cuman bersepeda bersama. Ingat ya teman-teman ya, jajan juga jajan apa ya, jajan pinggir jalan, bersepeda. Yang terakhir ke kebun teh, terus ke Ciwidey, ke Kawah Rengganis. Yang ini nggak usah dimention lah ya, karena nggak semua menikmati. Tetapi intinya adalah kebersamaan yang menghasilkan kebermanfaatan, insya Allah menjadi ibadah. Insya Allah kita saling mendoakan. Ya tentu masing-masing kita punya persoalan. Ada yang persoalan ekonomi mungkin, ada yang persoalan rumah tangga, ada yang persoalan tentang relationship, hubungan, ada yang persoalan di pekerjaan, ada persoalan kesehatan. Ya setiap manusia kan ya sama saja. Mungkin teman kita yang sana kelihatan seneng gitu ya, punya macam-macam secara finansial, punya apa begitu. Tapi mungkin ada masalah lain yang kita nggak tahu. Ya kita sama-sama saja, kita sama saling membantu, mendoakan, saling mendengarkan itu juga satu ibadah yang luar biasa. Karena terkadang orang ketika ada kesulitan bukan minta dibantu, tapi cuma ingin berbagi gitu ya, ingin menyampaikan apa yang tengah dirasakan. Alhamdulillah ya kita masih dikaruniai dua telinga yang lebih banyak dari mulut, sehingga insya Allah kita bisa mendengar lebih banyak dan kemudian nanti mensarikan ya, dan ya mencari intinya yang barangkali bisa menghibur. Ya menghibur itu misalnya orang kesulitan ekonomi, ya kita juga nggak bisa bantu uang gitu. Kita juga mungkin sebenarnya tidak lebih baik dari segi ekonomi, tetapi ketika orangnya sudah lega, ya saya kira mungkin dia bisa berusaha lebih baik. Atau mungkin kita yang dari luar tidak terlibat secara emosional di dalam persoalan yang dihadapi, ya bisa melihat lebih jernih, mungkin bisa beri usul gitu ya. Oh begini aja mas gitu. Oh ya kok bener ya, setelah dicoba ternyata berhasil. Nah, itu fungsi kita bersama-sama, itu saling mensubstitusi. Apabila ada peran di antara teman kita yang mungkin saat ini sedang tidak bisa optimal, saling komplementasi, melengkapi. Karena kita ini kan beda-beda ya, ada gendernya beda, ada ibu-ibu, bapak-bapak, ada akang, ada teteh nih di sini ya. Kemudian latar belakang pendidikan itu lain-lain, nggak ada. Misalnya ini bukan grup dokter ya, dokternya kan bisa dilihat Kang Andri, Susan, Dewi dan sebagainya. Tapi kan selebihnya ada sejarawan, ada antropolog, ada yang mungkin latar belakang pendidikannya berbeda, sangat berbeda, heterogen. Nah di sini kan komplementasi ya, saling melengkapi, saling pekerjaan juga lain-lain. Justru dari situ kita saling belajar. Barangkali kalau ada kebutuhan tentang yang terkait dengan aktivitas teman, ya kita bisa menanyakan dan kemudian bisa saling bekerja sama. Ini yang sebetulnya sangat indah di dalam persahabatan kita. Ya kalau yang anak-anak saya nih yang ya muda-muda nih ya, yang
muda-muda jomblowers. Fikri, Hamzah, Uda Hendra, Sugi gitu ya. Ada ya banyak lah Reza, Sandy, terus ya yang nggak jomblo Mas Nanda, Mas Arif. Banyak lah kalau mau disebut semua kan semua sahabat, semua anak. Saya mohon maaf lu ya kalau yang nggak kesebut nama. Ini bukannya saya nggak inget sama kalian semua. Ya mesti inget lah. Yang ada di sini tiap hari kita berinteraksi kok lebih sudah kayak rumah gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat hidup kita kan berwarna ya. Ada perbedaan, ada saling menjaga, melindungi itu luar biasa. Terasa sekali ya anak-anak saya nih. Kalau saya beranggapan yang muda-muda itu adik atau anak-anak ya, betul. Loyalitas. Padahal sebetulnya kita kan dipersatukan bukan seperti sebuah perusahaan gitu ya, loyal karena digaji kan enggak gitu ya. Malah kadang saya yang digaji, maksudnya dikasih rezeki gitu dari teman-teman. Kan kebalik ya, harusnya bapaknya katanya ngasih rezeki ke anak-anaknya. Ini kan kebalik, kadang saya yang ditolong, dibantu. Ditolong itu kadang intangible loh. Jadi jangan berpikir nolong itu ngasih materi. Enggak. Ada temen sering minta tolong, aduh butuh ini yang nganterin siapa, butuh kendaraan. Nah itu kan sebenarnya kalau dinilai dari segi materi, biaya bensin, biaya sewa kendaraan mungkin 200-300 ribu. Tapi kan sebenarnya nilainya jauh lebih besar daripada itu. Sekedar misalnya begini, oh kita nanti ada misalnya ya kenangan tahun lalu ya kita ya insya Allah ya semua itu ada hikmahnya, yang sudah berlalu tuh indah dan patut untuk kita syukuri. Mungkin ayo kita tarawehan gitu ya, ayo kita sholat id bareng-bareng. Sebenarnya kan bukan masalah ngabring-ngabringnya ya, bukan masalah ini ya, tapi kehadiran anak, kehadiran adik, kehadiran sahabat dan saudara itu kan punya nilai tadi yang saya sebutkan, nggak ternilai gitu ya, bahwa ada orang yang secara emosional kita sayangi hadir gitu. Ini saya berbes pilih loh lama-lama kalau mengingat itu ya. Nah ini sebenarnya karunia terbesar dari 50 tahun kehidupan yang telah Allah karuniakan pada saya. Ya tentu ayah, ibu, saudara kandung, kakek, nenek, mertua yang tercinta yang tadi pagi-pagi saja sudah mendoakan gitu. Pasti besar. Istri, anak-anak, itu semuanya punya peran yang luar biasa, yang kontribusinya besar. Tetapi kalau saya rangkum semua, begitu sebetulnya inilah nikmat yang sesungguhnya. Jadi tubuh kita boleh menua, ya pasti menua lah, orang udah 50, yang 20 aja tiap hari nambah tua kok ya. Ada hal-hal yang barangkali tidak lagi sebagaimana yang kita rasakan dulu gitu ya. Ya wajar kan gitu ya. Kita sudah menikmati ini loh selama 50 tahun, barangkali juga kita kurang mensyukuri nikmat ya, kita agak kufur mungkin ya, kita melalaikan waktu, kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan, tidak menjaga memelihara ya. Semua itu konsekuensi dari perjalanan hidup, dari pembelajaran hidup. Jadi ya alhamdulillah semua yang kita hadapi saat ini semestinya adalah bagian dari sebuah proses kontemplasi gitu ya, sebuah proses perenungan gitu, karena hidup ini kan perjalanan ya, dan juga pencarian, dimana ya never ending journey, nggak perjalanan yang tidak akan pernah berhenti. Kita tidak bisa istirahat, itu kita pasti berjalan gitu, karena untuk apa ya, untuk mencari sesuatu makna yang terpenting bagi diri sendiri. Kemarin kan kita bahas tuh sedikit, ada cerita wayang gitu ya, bahwa pada hakikatnya kesadaran itu ataupun barangkali terkuaknya tabir kebenaran itu pada saat kita ikhlas menerima diri kita apa adanya. Ya diri kita nih ya dengan segala atribut yang melekat gitu, maksudnya ya fisik, ya mental, ya ruh kita gitu. Artinya disitulah kita harus terima gitu kan. Kita sering mengatakan banyak hal yang kita tidak harapkan tapi toh tidak bisa kita rubah. Lah kalau sudah tidak bisa kita rubah dengan ikhtiar, kan bisanya dengan doa. Kalau dengan doa ternyata ditetapkan Allah demikian, ya kan kita harus bersabar, ikhlas dan menerima. Itu saya kira nasihat buat kita bersama ya di pagi ini, karena ya saya sudah sepuh juga ya. Mungkin kalau dari segi usia Pak Dwi ataupun mungkin Mas Parto, Mas Gilang juga termasuk yang kita kita tuakan, bukan dalam artian diskriminatif ya, tapi kan ini adalah sumbernya ilmu, sumber nasihat.
pengalaman hidupnya banyak gitu. Nah ini bagaimana kita harus menata hidup kita itu kan bisa mengacu pada beliau-beliau yang sudah pernah menjalani gitu, sehingga adik-adik, anak-anak ya mudah-mudahan insya Allah bisa menyerap banyak pembelajaran dari hubungan-hubungan kita. Ya kalau rezeki ya itu kita sama-sama ikhtiar. Tapi ilmu seperti ini kan gratisan ya. Kita bisa dapatkan dengan kita ya bertukar pikiran lewat media-media yang selama ini ya kita yakini mungkin hanya digunakan untuk hiburan. Ini kan WA gitu, hiburan-hiburan. Ini banyak juga hiburannya, ketawa-ketawa gitu ya. Pak Imang, Pak Ano, Pak Ratu itu suka posting yang lucu. Ya enggak apa-apa. Maksudnya dari situ kita juga melihat bahwa hidup itu perlu keseimbangan, hidup itu memerlukan ini apa? Asupan ya. Di sini kan macam-macam latar belakangnya sehingga ya masing-masing punya kontribusi dan itu menjadi indah dan cantik sekali. Gitu. Terima kasih telah menjadi bagian yang memperindah hidup saya, yang telah mendorong saya untuk setiap saat mampu bersyukur gitu ya, karena dari teman-teman terefleksilah kebahagiaan saya gitu kan. Jadi dengan kita bisa berinteraksi begini kan bahagia semua ya, sana bahagia sini bahagia, situ bahagia, ke sana bahagia, ke situ bahagia, ke sini bahagia. Insyaallah seperti itu mungkin ya. Dan doa bagi kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin.